kita mulai perkuliahan kita hari ini tentang teknik analisis vegetasi yang akan kita gunakan untuk menentukan jenis-jenis vegetasi yang dikategorikan sebagai vegetasi yang dilindungi atau dikonservasi sesuai dengan peraturan yang kita gunakan. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan rilis jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yaitu melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 106 tahun 2018. Dan di situ memuat berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia. Selain itu, dalam menentukan tumbuhan dan satwa dilindungi, bisa juga menggunakan aturan-aturan organisasi internasional yang sudah diratifikasi oleh negara Indonesia. Misalnya adalah Red List atau daftar merah yang dikeluarkan oleh Organisasi Konservasi Internasional IUCN dan organisasi CITES yang terkait dengan pelarangan perdagangan satwa secara utuh maupun bagian-bagian satwa atau juga tumbuhan secara utuh maupun bagian-bagian tumbuhan. Nah, aturan-aturan itu baru bisa kita gunakan apabila kita sudah mendapatkan jenis-jenis vegetasi di dalam satu kawasan. Nah, tujuan kita melakukan analisis vegetasi adalah untuk mengetahui komposisi jenis tumbuhan di satu kawasan, di satu hamparan, di satu wilayah yang sedang kita teliti. Kemudian jenis-jenis tersebut kalau untuk kepentingan konservasi berarti kita telusuri jenis-jenis mana saja yang dikonservasikan berdasarkan peraturan-peraturan yang disebutkan tadi. Dalam sebuah kegiatan pembangunan, maka sangat penting diketahui di wilayah pembangunan itu ada atau tidak jenis-jenis yang dikonservasi. Ya, sekarang kita bicara tentang tumbuhan, berarti kita fokus kepada tumbuhan. Apakah ada di wilayah itu di lokasi rencana pembangunan yang akan dilakukan penebangan atau pembersihan lahan, ada nggak jenis-jenis yang dilindungi? Kalau ada, maka harus diberikan solusi bagaimana cara mempertahankan jenis yang dilindungi tersebut tidak terganggu. Nah, kemudian juga dalam mempelajari analisis vegetasi ini kita harus tahu yang kita kelompok-kelompokkan itu dalam kelompok tumbuhan apa saja atau dalam bentuk atau struktur yang seperti apa. Pada pengantar analisis vegetasi sudah disampaikan bahwa dalam mempelajari vegetasi itu dibuat kelompok-kelompok tumbuhan berdasarkan ukurannya. Ya, berdasarkan ukurannya ada yang dikelompokkan sebagai tumbuhan yang paling besar itu pohon. Kemudian juga ada fase pertumbuhan dari tumbuhan pohon yang disebut dengan permudaan. Nah, permudaan itu ada yang disebut dengan tiang, ada yang disebut dengan pancang, ada yang disebut dengan semai. Kemudian juga ada kelompok tumbuhan lainnya yang bukan permudaan pohon, yaitu tumbuhan penutup tanah atau land cover atau tumbuhan bawah, dan juga ada tumbuhan semak. Tumbuhan semak ini adalah tumbuhan berkayu yang pertumbuhan maksimalnya itu tidak mencapai ukuran tumbuhan pohon. Nah, komposisi jenis tumbuhan yang bisa dihimpun ya adalah jenis-jenis tumbuhan yang ada di satu habitat. Jenis-jenis itu berarti kita mendapatkan nama-nama tumbuhannya, baik itu nama lokalnya, nama setempat, kemudian mengetahui nama dalam bahasa Indonesia, dan juga harus mengetahui dalam nama dalam bahasa ilmiah. Sehingga pada saat kita membuat laporan secara ilmiah, semua orang di seluruh belahan dunia itu mengetahui jenis yang kita maksud itu. Kemudian juga dalam mendata komposisi jenis tumbuhan ini, bisa didata familinya. Kalau genus itu otomatis sudah
didapatkan dari pengelompokan dengan mengetahui nama jenis. Berarti nama kata pertama dari jenis itu adalah takson genus, ya, takson genus atau marga. Nah, kemudian kita juga perlu mendata tingkat famili atau sukunya, sehingga kita bisa melihat kekerabatan tumbuhan di kawasan atau habitat yang kita lakukan analisis itu. Nah, kemudian hal-hal yang bisa dilaporkan yang lainnya adalah struktur horizontalnya. Struktur yang menggambarkan sebaran individu dalam suatu tempat tumbuh, dalam suatu ekosistem, dalam suatu komunitas. Yang menggambarkan sebaran individu. Ada sebaran individu yang tidak teratur, tumbuh bisa ditemukan di manapun, ya, dan jumlahnya itu tersebar luas, tidak ada dalam kelompok-kelompok. Nah, ini disebut dengan sebaran yang acak. Dan itu juga menandakan kondisi habitat di tempat tersebut, di lokasi tersebut adalah kondisi habitat yang cenderung homogen. Kenapa homogen? Karena menunjukkan lokasi yang sesuai bagi tumbuhan untuk tumbuh di mana saja. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ada karakter tumbuh-tumbuhan yang tumbuhnya itu mengelompok. Ya, kalau kita menemukan satu individu di tempat itu, maka kita akan menemukan individu-individu yang lain. Nah, mengelompok ini ada yang dipengaruhi oleh cara perkembangbiakannya yang menggunakan bagian tubuhnya, misalnya menggunakan tunas seperti bambu misalnya, seperti pisang misalnya, seperti kelompok jahe, Zingiberaceae yang menggunakan rizoma di dalam tanah atau akar rimpangnya itu, maka untuk tumbuhan yang seperti ini juga akan tumbuh berkelompok. Tetapi untuk tumbuh-tumbuhan yang berkembang dengan biji, kemudian dia juga tumbuh berkelompok, ini menunjukkan adanya heterogenitas dari tempat tumbuh. Ya, adanya heterogenitas dari tempat tumbuh. Sehingga kita bisa melihat bahwa tumbuhan ini tumbuh berkelompok karena memiliki syarat tumbuh tertentu. Dan dia baru bisa tumbuh apabila syarat tumbuhnya itu terpenuhi. Nah, kenapa dia tidak bisa tumbuh menyebar di mana-mana? Karena persyaratannya itu tidak terpenuhi. Dan ini menunjukkan bahwa kondisi tanah di habitat tersebut adalah heterogen. Kemudian ada kelompok tumbuhan yang tumbuh secara teratur. Umumnya yang tumbuh secara teratur ini adalah ditanam oleh manusia. Tetapi yang tumbuh di alam secara teratur ini biasanya kelompok-kelompok tumbuhan yang memiliki strategi untuk membuat tumbuhan lain, baik yang satu jenis maupun yang berbeda jenis, untuk tidak tumbuh dekat dengannya dan untuk menghindari terjadinya kompetisi. Tumbuhan yang seperti ini biasanya dilengkapi dengan senyawa kimia tertentu di dalam selnya dan kemudian dilepaskan ke lingkungan sehingga menghambat tumbuhan lain untuk bisa tumbuh. Nah, senyawa ini kita sebut atau disebut dengan alelopati. Kemudian selain penyebaran secara horizontal, juga hal-hal yang bisa dilaporkan adalah penyebaran atau struktur tumbuhan secara vertikal, yaitu stratifikasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pengelompokan tumbuhan berdasarkan tinggi, ya, di mana kita lihat ada variasi tinggi dalam kelompok tumbuhan itu. Nah, variasi tinggi itu dibedakan ke dalam tingkat pertumbuhan vegetasi yang sudah saya sampaikan bahwa ada pengelompokan tumbuhan bawah. Ini adalah kelompok tumbuhan penutup tanah yang bukan dari kelompok tumbuhan pohon dan permudaan pohon. Nah, kemudian ada tumbuhan anakan dari pohon yang disebut dengan semai, dengan kategori adalah mulai dari berkecambah sampai dengan tinggi kurang dari sama dengan 1,5 meter. Kemudian tumbuhan pancang yang lebih besar dari 1,5 meter hingga memiliki diameter batang setinggi dada, yaitu pada tinggi 1,3 meter.
dengan diameter lebih besar dari 10 cm hingga lebih kecil dari 20 cm. Kemudian untuk kategori di atas 20 cm diameter setinggi dadanya itu masuk ke dalam kelompok tiang, di mana saya ulangi ya, kelompok tiang ini adalah diameter setinggi dadanya mulai dari 10 cm sampai lebih kecil 20 cm. Kemudian yang lebih besar dari 20 cm dikategorikan sebagai tumbuhan pohon. Nah, jadi dalam kita melakukan inventarisasi, kita mengelompokkan tumbuhan tersebut berdasarkan stratifikasi tadi. Data tidak dicampur. Metodologi atau metode yang digunakan bisa sama, tetapi ukuran petak contoh yang digunakan itu berbeda. Apa yang bisa kita data untuk data analisis vegetasi itu sendiri? Nah, selain jenis, kita juga bisa mendata diameter setinggi dada atau diameter pada ketinggian 1,3 meter. Setiap individu tumbuhan itu kita catat diameternya ya dengan alat pengukur diameter atau dengan alat pengukur keliling, tetapi kemudian keliling tumbuhan itu diubah ke dalam satuan diameter. Kemudian perlu juga dicatat tinggi pohon dengan kategori tinggi bebas cabang dan tinggi total. Tinggi bebas cabang ini adalah tinggi hingga mencapai cabang pertama dari satu pohon, satu individu pohon. Kemudian tinggi total itu adalah tinggi sampai tajuk tertinggi atau bagian daun tertinggi. Kemudian yang perlu dicatat lagi adalah berapa lebar tajuknya, diameter tajuknya berapa. Data diameter tajuk ini bisa kita gunakan untuk menghitung penguasaan ruang atau dominansi dari satu individu tumbuhan. Kemudian juga bisa kita hitung tutupan kanopi yang juga biasanya digunakan untuk tumbuhan bawah. Ya, sama juga konsepnya dengan mengetahui diameter tadi, tetapi kalau tutupan kanopi langsung bisa didapatkan nilai penutupan atau penguasaan ruang dari tempat tumbuhnya itu. Nah, karena kita melakukan analisis vegetasi itu dengan menggunakan cuplikan atau contoh atau sampling, ya, kita tidak melakukan sensus karena membutuhkan dana, waktu, tenaga yang sangat banyak. Kemudian analisis vegetasi itu dilakukan dengan melakukan cuplikan atau contoh atau sampling, sehingga bisa menghemat dana, bisa menghemat waktu, juga bisa menghemat tenaga kerja. Nah, dalam melakukan sampling ini atau penarikan cuplikan ini diperlukan metodologi yang benar, diperlukan metode yang benar, metode pencuplikan yang benar. Ya, biasanya pencuplikan itu bisa menggunakan satuan luas. Bisa menggunakan satuan luas. Bisa juga tidak menggunakan satuan luas. Yang menggunakan satuan luas disebut dengan metode plot, ya, metode plot. Sedangkan yang tidak menggunakan satuan luas disebut metode non-plot. Ya. Metode plot itu bentuk plotnya bisa berbentuk lingkaran atau circle. Dan kita bisa menghitung berapa luas lingkaran tersebut dengan menggunakan rumus luas lingkaran. Kemudian juga bisa berbentuk persegi panjang. Ya, bisa berbentuk persegi panjang. Misalnya 4 kali 2. Ya, atau 8 kali 16 misalnya, atau 8 kali 10 misalnya. Nah, persegi panjang.
Kemudian juga bisa berbentuk persegi, ya, bisa berbentuk persegi atau bujur sangkar. Misalnya 1x1, 2x2, 4x4, 5x5 itu adalah bentuk persegi. Nah, masing-masing ini punya kelebihan dan punya kekurangan, dan juga bisa diterapkan pada kondisi yang berbeda-beda. Tidak semua lokasi cocok dengan semua bentuk. Ada beberapa model, ya, sesuai dengan pola penyebaran tumbuhan. Berarti kita bisa meletakkannya itu juga menyesuaikan dengan pola penyebaran tumbuhan tadi. Ada yang desain sampling itu kita letakkan random atau acak. Kapan kita letakkan dia secara acak atau secara random? Apabila tumbuhan itu juga tersebar secara acak. Ya, apabila tumbuhan itu juga tersebar secara acak. Artinya kondisi di lokasi yang sedang kita analisis itu kondisi lingkungannya cenderung homogen, sehingga kita bisa meletakkan petak contoh itu secara random. Dimanapun petak contoh itu terpilih, maka itu akan mewakili lokasi itu. Kemudian petak contoh itu bisa didesain dengan cara sistematik atau teratur. Ya, teratur. Bagaimana kita buat teratur ini? Teratur ini adalah apabila kita ingin melakukan cuplikan di satu kawasan, tetapi kita tidak mengetahui kondisi kawasan itu bagaimana pola sebaran tumbuhannya. Ya, kita tidak mengetahui bagaimana pola sebaran tumbuhannya. Maka untuk menghindari adanya data yang tidak tercover atau tidak terkumpul, dipilihlah metode sistematik. Sistematik itu diatur sedemikian rupa sehingga seluruh kawasan itu terwakili. Ya, seluruh kawasan itu terwakili, sehingga data yang kita ambil itu adalah data yang bisa mewakili seluruh kawasan yang kita cuplik. Kemudian satu lagi adalah peletakannya purposif. Purposif ini apabila memang kita menargetkan sesuatu untuk kelompok tertentu. Ya, kita menargetkan sesuatu untuk kelompok tertentu. Misalnya kita ingin menargetkan yang kita sampling itu sebanyak-banyaknya jenis Nepenthes misalnya. Maka di mana kita letakkan petak contohnya? Kita harus dapatkan dulu Nepenthes itu tumbuh di mana saja. Ya, setelah kita ketahui Nepenthes itu tempat tumbuhnya seluruhnya, baru kemudian kita letakkan petak contoh itu di lokasi yang ditumbuhi oleh Nepenthes. Sehingga target kita untuk mendapatkan jenis tertentu itu bisa ditemukan, ya, bisa ditemukan. Tetapi kalau kita letakkan secara random, maka kita bisa tidak menemukan jenis tersebut. Namun jika kita letakkan secara sistematik, ini juga bisa menjawab, ya, bisa kita temukan jenis-jenis yang kita inginkan. Nah, tentu setiap desain sampling ini sangat tergantung kepada tujuan analisis vegetasi itu. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Bagaimana cara pengambilan contoh atau sampling? Yang pertama adalah berapa besar ukuran petak contohnya. Ya, berapa besar ukuran petak contohnya. Mungkin kalau Anda mengikuti seminar-seminar proposal penelitian yang sudah ada, ya, dari kakak kelas Anda, itu sering ditanyakan berapa intensitas sampling. Ya, intensitas sampling itu menunjukkan berapa luas total petak contoh yang kita gunakan
dibandingkan dengan total luas yang sebenarnya. Ya, semakin besar peta contoh yang kita pakai, maka cenderung semakin akurat data yang kita dapatkan. Tapi peta contoh yang sangat besar pun tidak efektif, karena dengan peta contoh yang ideal, ya, dengan peta contoh yang ideal bisa saja kita mengurangi ukuran peta contoh, mengurangi waktu, tapi informasi yang kita peroleh itu dapat diterima kebenarannya atau presisinya masih bisa ditolerir sebagai informasi yang benar. Oleh karena itu, ukuran peta contoh ini sangat penting, ya, sangat penting. Bagaimana cara menentukan ukuran peta contoh? Yang pertama adalah kita lihat ukuran tumbuhan, ya. Ukuran tumbuhan secara vertikalnya seperti apa? Apakah kelompok tumbuhan bawah? Kalau kelompok tumbuhan bawah berarti ukuran tumbuhannya kecil. Ya, ukuran tumbuhannya kecil, sama juga seperti semai. Semai juga ukurannya kecil. Sehingga antara peta contoh tumbuhan bawah dan peta contoh tumbuhan permudaan pohon dalam kategori semai itu sering sama ukurannya, ya. Sering sama. Karena tumbuhannya kecil, maka dalam ukuran peta contoh yang kecil bisa menghadirkan individu dan jenis dalam jumlah banyak. Sehingga peta contohnya itu cukup kecil saja. Kecilnya berapa? Nanti ada teknik cara menentukan. Kemudian, untuk peta contoh tumbuhan yang lebih besar, misalnya pancang, maka tentu logikanya adalah peta contohnya lebih besar dari tumbuhan bawah dan semai. Untuk tumbuhan tiang yang lebih besar, maka peta contohnya juga lebih besar dari pancang. Ya. Untuk kelompok tumbuhan pohon juga lebih besar dari peta contoh tiang. Sehingga makin besar ukuran tumbuhannya, makin tinggi ukuran tumbuhannya, maka makin luas peta contoh yang harus digunakan. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana jarak tumbuh antara satu pohon dengan pohon lainnya, atau satu permudaan dengan permudaan lainnya, atau satu tumbuhan bawah dengan tumbuhan bawah lainnya. Semakin rapat dia tumbuh, maka semakin kecil peta contoh yang kita butuhkan. Ya. Semakin jarang, maka semakin luas peta contoh yang kita butuhkan. Kemudian semakin beragam, semakin heterogen jenis yang tumbuh, ya, semakin heterogen maka semakin besar luas peta contoh yang dibutuhkan. Itu gambaran bagaimana kita menentukan ukuran peta contoh atau plot. Kemudian prinsipnya apa dalam menentukan peta contoh ini? Prinsipnya adalah bisa mendata tumbuhan secara lengkap. Artinya mewakili komunitas tumbuhan yang ada. Ya. Kemudian peta contoh harus cukup besar. Nah, cukup besar di sini maknanya bukan sangat besar, tetapi besar yang ideal, yang dibutuhkan agar seluruh individu dalam peta contoh itu terwakili, ya. Terutama adalah mewakili jenis yang ada di sana. Tetapi harus cukup kecil dan detil agar individu yang ada itu tidak terulang. Ya. Jadi pencatatan individu itu kalau sudah mengalami pengulangan dari jenis yang sama, maka itu menandakan peta contohnya tidak ideal. Ya. Jadi bagaimana peta contoh yang ideal? Apabila kita mendata tidak ada duplikasi jenis. Nah, kemudian yang menjadi acuan utama kita, terutama misal mau menyelesaikan tugas akhir, skripsi, ya, bukan proyek pendataan pertumbuhan di wilayah Aceh misalnya, tetapi untuk skripsi, maka harus kita perhatikan masalah waktu yang dibatasi tidak boleh lebih dari 6 bulan,
biaya, kita membiayai sendiri, sehingga juga harus dengan biaya yang murah, dan tenaga kadang-kadang hanya kita sendiri yang bekerja, ya. Kalau kita ingin menggunakan tenaga teman kita, ya kita harus ya sharing dana untuk teman mereka, atau sharing tenaga untuk teman kita juga. Saat teman kita melakukan penelitian, kita ikut membantunya. Jadi saling saling bekerja sama dalam penelitian. Nanti pada saat teman yang lain bekerja, kita ikut membantu. Maka itu juga solusi cara bekerja menjadi lebih cepat. Nah, dalam perhitungan intensitas sampling ini harus diperhatikan bahwa intensitas sampling itu kita tentukan, misalnya apakah 1% dari total luas keseluruhan, apakah 2% atau malah 0,1%, atau 10% dari total keseluruhan. Maka saya katakan tadi, semakin ideal, ya, bukan semakin besar, semakin ideal intensitas sampling, maka semakin akurat datanya. Tetapi kalau terlalu kecil, datanya juga kurang valid. Kalau terlalu besar, pemborosan. Jadi kita bisa menghitung berapa persen dari total yang ada dengan menggunakan rumus intensitas sampling. Ya, rumus intensitas sampling yaitu luas contoh dibagi dengan luas area dikali 100. Ya, tidak pakai persen lagi, satuannya persen. Dikali 100. Maka hasil yang kita dapatkan itu adalah persentase intensitas samplingnya. Sebagai contoh, jika peta contoh kita adalah 10 kali 10, ya, peta contoh kita 10 kali 10, artinya 100 meter persegi, ya, 10 kali 10, berarti 100 meter persegi kalau satuannya meter. Kemudian luas areanya 1 hektar. 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi. Maka intensitas sampling kita adalah 100 dibagi 10.000, ya, kemudian dikali 100. Maka intensitas samplingnya adalah 1%. Ya, 1%. Kalau seandainya peta contoh kita itu 20 kali 20, luas peta keseluruhannya itu 10.000 meter persegi. Ya, 10.000 meter persegi. Berapa intensitas samplingnya? Tolong dicari. Luas peta contoh kita itu 20 kali 20. Ya. Kemudian luas peta contoh keseluruhan atau areal studi itu ada 10.000 meter persegi. Ya. Kemudian hitung intensitas samplingnya. Berapa intensitas samplingnya? Berapa persen? Berapa persen? Kemudian bagaimana jika peta contohnya itu luas arealnya misalnya 10.000, masih 10.000, ya. Kemudian ditentukan intensitas sampling yang harus didapatkan adalah 5%. Ya. Intensitas samplingnya 5%. Nah, pertanyaannya berapa luas peta contoh tadi, atau intensitas sampling itu berapa luas? Berapa luas peta contoh dengan intensitas sampling 5% dari 10.000? Berapa luas peta contohnya? 0,5, Pak. Ya? Yang IS-nya tadi 0,5, Pak. Nah, saya bisa bilang gini, intensitas samplingnya 5%. Ya. Kemudian luas area studinya 10.000 meter persegi. Tentukan luas intensitas sampling. Berapa? Berapa?
5%, ya, 5% dikali dengan luas arealnya. Coba, 5% itu bisa langsung 5% atau 0,05 dikali dengan 10.000. Berapa? 5.000, Pak. Kali 50 ya, Pak. 5%, ya. 0,05 dikali dengan 10.000. Berapa hasilnya? 500, Pak. 500 meter persegi, ya. Peta contohnya itu harus punya luas 500 meter persegi, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa luas hutan ini adalah 100 hektar, ya, intensitas samplingnya 1%. Nah, berarti Anda berapa luas? Harus ada peta contoh dalam ukuran 100 hektar, ya, dengan intensitas sampling 1%. Berapa luasnya? Berapa luasnya? Intensitas samplingnya 1%. Berapa luas peta contohnya? 100, Pak. 100. 100 apa? Luas arealnya 100 hektar. Ya. Luas intensitas samplingnya 1%. Berapa luas peta contoh itu yang harus dibuat? 100 hektar itu dibuat dalam satuan meter dulu. Berarti 100 dikali 10.000 dulu. Berarti 1 juta meter persegi dikali dengan 1%. Berapa? 100 meter persegi, Pak. 1 juta, ya. 1 juta itu 1 juta meter persegi dikali dengan 1%. 10.000, Pak. 10.000, Pak. 10.000 meter persegi. Berarti kita harus punya intensitas sampling dengan luas 1 hektar. Ya, 1 hektar itu apakah dalam satu peta contoh? Nah, ini tergantung. Ya, kita boleh menggunakan satuan luasnya dalam satu peta contoh, bisa juga dalam beberapa peta contoh. Nah, sehingga kalau satu peta contoh berarti kita harus buat luasannya itu 100 kali 100 misalnya, ya, 100 meter kali 100 meter, sehingga total luas peta contoh kita adalah 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Atau kita bisa buat dalam ukuran yang lebih kecil sehingga bisa mengcover keseluruhan area. Ini sangat tergantung kepada kondisi hutannya. Kalau hutannya seragam atau homogen tadi, maka dengan satu peta contoh yang luasnya 1 hektar sudah cukup. Tetapi kalau sebaran tumbuhannya heterogen, maka tidak efektif kita buat satu peta contoh saja. Nah, itu tadi terkait dengan luas peta contoh. Kemudian bentuk peta contoh, ya. Bentuk peta contoh ini juga mempengaruhi hasil. Nah, bentuk peta contoh menunjang untuk memudahkan mendapatkan hasil dari analisis vegetasi ini. Sehingga kalau kita pilih bentuk yang sesuai, maka cara kita bekerja itu akan lebih efisien. Peta contoh yang bisa digunakan diantaranya dan yang sering digunakan adalah ada 3 model. Yang pertama, segi 4. Ya, segi 4 ini bisa dikombinasikan. Bisa dikombinasikan dalam bentuk jalur. Nah, kemudian bujur sangkar.
Bujur sangkar bisa dalam bentuk kuadrat yang sisi kali sisi itu sama. Ya. Kemudian bisa lingkaran. Nah, kapan kita gunakan jalur? Jalur itu apabila ada perbedaan garis kontur. Ya. Ada perbedaan garis kontur. Misalnya dari wilayah hutan mangrove, ya, dari wilayah hutan mangrove, hutan pantai, hutan dataran rendah, hutan dataran tengah, hutan dataran pegunungan, hutan dataran tinggi. Nah, itu adalah mengikuti garis kontur. Sehingga garis kontur kita itu tegak lurus dengan laut. Ya, tegak lurus dengan laut. Sehingga jalur itu mengalami kenaikan kontur. Nah, dengan mengikuti garis kontur, berarti kita bisa mendata jenis tumbuhan yang beragam. Ya. Tetapi kalau mengikuti garis kontur, ya, kalau mengikuti garis kontur, berarti kita hanya berada di dalam satu ketinggian. Misalnya kita mengikuti garis kontur, kita hanya mengukur vegetasi pantai. Ya, kita letakkan peta contoh itu sepanjang pantai, sepanjang garis pantai. Jenis apa yang bisa kita kumpulkan? Jenis-jenis yang tumbuh di pantai. Ya. Jenis-jenis yang tumbuh di pantai. Bisa mangrove, bisa cemara, bisa pandan, bisa pescapre. Nah, tapi jenis yang memang habitatnya adalah pantai. Nah, kalau seperti itu kita membuat peta contohnya, itu cocok untuk analisis vegetasi pantai. Ya, cocok untuk analisis vegetasi pantai. Tetapi untuk analisis vegetasi hutan hujan tropis, dataran rendah misalnya, kita harus bisa mengcover wilayah-wilayah yang ada di hutan hujan tropis dataran rendah itu. Maka peletakan peta contoh itu yang paling bagus adalah tegak lurus dengan garis kontur. Ya, tegak lurus dengan garis kontur. Jadi ada peningkatan-peningkatan ketinggian, ya, tidak pada garis kontur yang sama. Kemudian juga bisa menggunakan peta contoh bujur sangkar. Ya. Ini bujur sangkar berarti panjang kali lebarnya ini sama. Nah, untuk yang tipe seperti ini biasanya tidak dipengaruhi oleh perbedaan garis kontur. Ya, bisa kita letakkan pada kondisi-kondisi yang homogen. Sehingga peta contoh kita itu tidak perlu mengcover dalam arah tertentu yang bisa meningkatkan penambahan jumlah jenis. Kemudian juga bisa digunakan peta contoh dengan bentuk lingkaran. Biasanya untuk vegetasi penutup tanah atau land cover atau tumbuhan bawah. Ya. Kenapa? Mudah kita buatnya. Dalam kita membuat lingkaran itu, karena ukuran tumbuhannya yang masih kecil, padang rumput misalnya, ya, atau semak belukar yang masih rendah ukurannya, itu mudah kita buat peta contohnya, ya, mudah kita buat peta contoh. Tetapi kalau pepohonan besar disuruh buat peta lingkaran, kita nggak bisa menentukan titik tengahnya karena banyak sekali penghalangnya, ya, banyak sekali penghalangnya, sehingga dengan menggunakan lingkaran tidak efektif untuk tumbuhan yang besar, tetapi efektif untuk tumbuhan yang kecil seperti padang rumput, ya, tumbuhan bawah, semak dalam ukuran kecil. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah jumlah peta contoh. Tadi saya sudah sampaikan ada peta contoh yang tunggal, ada peta contoh ganda. Ya, cara membuat peta contoh tunggal. Cara membuat peta contoh tunggal itu ada yang disebut dengan kurva spesies area. Ya. Nah, di sini dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan ukuran peta contoh yang minimum, ya,
ukuran peta contoh yang minimum, tetapi bisa menghadirkan jumlah spesies maksimum. Jumlah spesies yang maksimum. Sehingga akan lebih hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Bagaimana cara membuatnya? Adalah, nah, dengan cara seperti ini adalah kurva minimum area. Kurva minimum area itu pada sumbu X ini adalah ukuran luas peta contoh. Ya. Ukuran luas peta contoh, satuannya ya ditentukan misalnya meter persegi, ya, atau hektar. Nah, ini terserah kita. Kemudian ini adalah jumlah penambahan jenisnya. Ya. Ini jumlah jenis yang ada, di dalam peta contoh itu. Kemudian dari jumlah jenis yang ada ini kita bisa menghitung penambahan jenis dari peta contoh sebelumnya. Misalnya, ini adalah luas peta contohnya 0,1 hektar. Ya, 0,1 hektar. 0,1 hektar itu berarti berapa nih? 1/10 hektar. Ya. 1/10 hektar itu berarti 100 meter, ya 10.000 dibagi dengan 100. Ya, 100 meter persegi. 100 meter persegi itu dari mana ukurannya? 100 dari 10 kali 10 meter. Ya. 10 meter kali 10 meter. Nah, dalam ukuran 10 meter kali 10 meter, kita buat peta contoh di lapangan, di lokasi yang ingin kita survei, ya, 10 kali 10, berarti 100 meter persegi, sama dengan 0,1 hektar. Ya. Yang didapatkan di dalam peta contoh 100 meter persegi itu, dalam 10 kali 10 itu hanya 5 jenis saja. Ya, 5 jenis. Kemudian kita ingin melihat apakah 5 jenis ini sudah mencatat seluruh jenis tumbuhan yang ada di wilayah ini. Tentu kita menduga belum, tetapi kita harus buktikan dengan cara memperluas peta contohnya. Peta contohnya diperluas 100% dari peta contoh sebelumnya. Kalau tadi 10 kali 10, ya, atau sama dengan 100 meter persegi atau 0,1%, kemudian ditambah berikutnya 10 kali 20, ya, 10 kali 20 atau 0,2 hektar. Ya, 10 kali 20 berarti 200 meter persegi. 0,2 hektar. Penambahannya 100 kali. Nah, dicatat lagi di dalam peta 10 kali 20 itu, ya, berarti ada 5 jenis sebelumnya yang sudah kita dapat. Ya, di peta contoh yang sebelumnya ada 5 jenis. Kemudian kita cek jenis baru. Ada berapa jenis bertambah? Oh, ternyata di peta contoh yang berikutnya ada penambahan 5 jenis baru. Nah, ini adalah penambahan 5 jenis baru. Tetapi dalam peta contoh 0,2 hektar ini ada totalnya 10 jenis. Ya, ada totalnya 10 jenis. Nah, kita ingin lihat lagi, kalau kita tambah lagi 100% dari 0,2 hektar, ya, 100% dari 0,2 hektar, masih ada penambahan enggak? Nah, kalau tadi 0,2 hektar itu 10 kali 20, maka penambahan 100%-nya adalah 20 kali 20. Ya, 20 kali 20. Nah, penambahan 100%-nya ditambah lagi, sehingga jadi totalnya 20 kali 20, atau 400 meter persegi, atau 0,4 hektar. Ya. 20 kali 20, 400 meter persegi. Nah, di luasan terbaru yang kita tambah itu kita catat lagi, oh ada penambahan 8 jenis. Ya.
ada penambahan 8 jenis. Kemudian totalnya seluruhnya adalah 18 jenis. Nah, apa yang ingin kita dapatkan dari penghitungan jenis itu? Yang pertama, kita ingin mendapatkan dalam penambahan peta contoh itu tidak ada jenis yang berulang. Ya, tidak ada jenis yang berulang. Sehingga pada saat peta contoh tidak ada lagi jenis yang berulang, berarti itulah sebagai peta contoh terbesar yang kita gunakan untuk analisis vegetasi di kawasan itu. Ya. Nah, tetapi jarang sekali peta contoh itu tidak mengalami penambahan jenis. Sehingga disepakati bahwa apabila terjadi terus-menerus penambahan jenis, maka yang bisa digunakan sebagai ukuran peta contoh terkecil itu, ya, peta contoh yang mewakili jenis-jenis yang ada di situ adalah saat penambahan jenisnya itu tidak lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10%. Nah, bagaimana kita menentukan penambahan jenis ini 10%, 5-10% ini? Cara menentukannya adalah kalau ini tadi di luas pertama hanya 5 jenis, kemudian luas kedua ada 10 jenis, berarti ada peningkatan jenis 5 jenis. Nah, untuk menghitung persen, 5 jenis yang bertambah dibagi dengan 10 jenis totalnya, ya, dibagi dengan 10 jenis totalnya dikali 100, berarti ini adalah 50% meningkatnya. Ya, 50% meningkat. Kemudian kalau 50% berarti belum cukup ya sebagai peta contoh terkecilnya. Sehingga kita cek lagi. Nah, kalau ini juga ada tambah 8 spesies. Nah, 8 dibagi 18 juga masih besar penambahannya. Ya. Kemudian ditambah lagi, ini ada 5 jenis. 5 dibagi 23. Ya. 5 dibagi 23. Dikali 100. 21% masih. Ya, 21%. Nah, kemudian dicek lagi dengan penambahan luas, ada berapa jenis yang bertambah. Ini kemudian masih ada tambahan 5 jenis lagi. Ya, 5 dibagi 27 dari total jenisnya, ya, dikali 100. Penambahannya itu masih 18%. Nah, berarti apa? Luas segini, 1,6 hektar ini, itu belum menjadi luas minimum area. Luas yang mewakili seluruh jenis yang ada di situ. Sehingga kita harus tambah lagi. Ya. Tambah lagi kalau ini 1,6 berarti ditambah 100% ada 3,2. Nah, di 3,2 itu kita katakanlah jenisnya hanya bertambah 2 jenis misalnya. Berarti kita cari lagi penambahannya 2 dibagi 29 ya, dikali 100. Ya, tambahnya hanya 6,89%. Ya. 6,9%. Berarti 3,2 itulah menjadi luas minimum area. Kalau kita ingin melakukan analisis vegetasi di habitat homogen dengan peta contoh 3,2 hektar, ya, 3,2 hektar itu sudah mewakili seluruh habitat tersebut, seluruh kawasan tersebut. Nah, tetapi bisa juga 3,2 hektar itu kita bagi dalam ukuran peta contoh yang lebih kecil. Nah, ini cara seperti ini dikemukakan oleh Surya Negara dan Indrawan, ya, Surya Negara dan Indrawan. Jadi bisa menggunakan buku itu, bisa juga menggunakan buku yang ada di perpustakaan PSTKU Gaya Luas atau Unsyah WSK, ya. Ada buku Ekologi Hutan karangan Indrianto. Nah, kemudian
Dengan demikian jumlah petak contoh ini bisa disesuaikan dengan luas contoh dan ukuran petak contoh. Ya. Jadi sangat efektif menggunakan luas minimum area ini. Selama ini ada juga yang menggunakan cara lain. Cara lain itu dengan menggunakan petak contoh yang kecil. Misalnya untuk tumbuhan bawah dan semai menggunakan petak contoh, sub petak contohnya 1 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 2 meter. Kemudian untuk tumbuhan semak atau tumbuhan pancang menggunakan petak contohnya 5 meter kali 5 meter. Kemudian untuk tumbuhan tiang menggunakan petak contoh 10 meter kali 10 meter. Untuk tumbuhan pohon menggunakan petak contoh 20 meter kali 20 meter. Tentu tidak cukup hanya dengan 1 petak contoh itu. Dan untuk menentukan berapa banyak petak contoh, kita tentukan dulu intensitas sampling. Ya. Tadi misalnya kita sudah menentukan intensitas samplingnya adalah 1% dari 100 hektar. Berarti kita punya 1 hektar petak contoh. Ya. 1 hektar petak contoh, kalau untuk ukuran pohon itu 1 sub petak contohnya adalah 20 kali 20, berarti punya luas 400 meter persegi. Ya. Kalau kita harus memiliki luas totalnya itu 10.000 meter persegi, ya, maka berapa banyak petak contoh yang harus kita miliki? Tinggal kita bagi saja 10.000 meter persegi dibagi dengan 400 meter persegi sebagai ukuran 1 sub petak contohnya, maka kita untuk mendapatkan intensitas sampling 1% dari 100 hektar, ya, 1% dari 100 hektar harus punya petak contoh 25 petak contoh dengan ukuran 20 meter kali 20 meter. Nah, selain ukuran petak contoh, ya, selain ukuran, kemudian cara peletakan, kemudian juga kita harus memperhatikan ya cara peletakan, ya. Tadi bentuk, ukuran, kemudian cara peletakan. Tadi saya sudah sampaikan cara peletakannya itu ada dengan cara random. Ya. Dengan cara random itu apabila kita sudah mengetahui kondisi lokasi yang akan kita teliti. Ya. Apa yang harus kita ketahui kalau random? Random itu kita sudah mengetahui bahwa vegetasi di lokasi tersebut tersebar acak. Tersebar acak. Itu berdasarkan hasil apa? Orientasi. Ya. Kita sudah melakukan analisis pengamatan keseluruhan wilayah tersebut. Wah, ternyata di wilayah tersebut tidak ada jenis dominan. Ya. Kalau tidak ada jenis dominan, berarti dia tersebar acak. Ya. Kalau ada jenis dominan yang terlihat dengan mudah, berarti itu tidak tersebar acak. Ya. Sehingga kalau sudah kita simpulkan itu tersebar acak, maka bisa menggunakan random murni. Ya. Random murni itu contohnya adalah seperti ini penerapannya. Kalau ini seluruh wilayah yang akan kita studi, misalnya ini adalah 10 hektar, ya, 10 hektar, kita hanya mengambil, berarti 10 hektar itu hanya mengambil, ini berapa semua? 9, 9, 2, 4, ya, 4/9. Nah ini sekitar 50-an persen, ya. 50% kita ingin menjadikan
intensitas samplingnya 50%. Berarti diambillah lebih besar dari 50% ya, lebih besar dari 50%, berarti lebih dari 4,5 bagian ya, 4,5 kotak ini. Nah, lebih dari 4, berarti ini nggak sampai 50% ya. 1, 2, 1, ini 9 semuanya. Kalau kita bagi 2 itu 4,5. Ini hanya 4 saja. Nah, ini tidak sampai 50%. Berarti hanya 4 bagian saja dari 9 bagian ini. Yang terpilih adalah lokasi 1, lokasi 4, lokasi 6, lokasi 8. Tidak ada pola tertentu. Ini adalah hasil pengacakan murni. Kemudian, seandainya kita katakan tadi bahwa tidak diketahui bagaimana pola penyebaran tumbuhannya, maka ditentukan dengan menggunakan acak sistematik. Ya. Sistematik. Nah, sistematik ini adalah ini mewakili seluruh kawasan, ya, mewakili seluruh kawasan. Tetapi tidak semuanya dibuat selang-seling seperti ini. Nah, selang-seling seperti ini dikatakan acak, tetapi sistematik, teratur. Katakan acak. Kemudian satu lagi adalah purposif. Nah, purposif ini ditentukan saja. Oh, ternyata tumbuhan yang kita inginkan itu di wilayah ini tersebar. Nah, wilayah sudut ini. Maka peta contoh itu cukup di sini aja, di bagian ini. Ini nggak perlu di sini. Kenapa? Target kita hanya ada di bagian ini. Maka untuk yang kasus seperti itu, bisa peletakan contohnya ditentukan secara purposif atau subjektif. Subjektif itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya menelitinya tentang tumbuhan obat, ya, tentang tumbuhan obat, dan yang paling tahu tentang tumbuhan obat itu hanya yang mengobatinya saja, tabibnya, ya, tabibnya yang tahu, tukang pengobatnya saja yang tahu. Sementara dalam satu wilayah, dalam satu kecamatan misalnya, tabibnya hanya ada 5 orang atau 10 orang lah paling banyak, ya, 10 orang paling banyak. Perlu nggak kita jadikan responden itu seluruh masyarakat di kecamatan itu? Perlu nggak? Halo? Ya, Pak. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, tolong dijawab pertanyaan saya tadi. Ada yang mau jawab? Atau gini, nggak usah dijawab. Tolong diulang pertanyaan saya. Setelah kita menggunakan cara pengacakan secara bertingkat, ya, dengan mengelompokkan ke dalam masing-masing tipe ekosistem yang ada, kemudian di setiap tipe ekosistem itu kita pilih sebagai tempat peletakan plot, di setiap tipe ekosistem ini, kemudian kita acak secara murni. Dengan demikian, kita akan mendapatkan seluruh data yang mewakili seluruh kawasan atau tipe ekosistem di dalam kawasan itu. Nah, kemudian hal-hal lain yang sangat dibutuhkan di dalam penentuan peletakan peta contoh ini adalah data pendukung. Ya, diperlukan data pendukung, misalnya peta lokasi. Kemudian peta lokasi itu juga bisa menyediakan informasi tentang peta tanah, peta ketinggian tempat. Ya. Dan jika sudah ada data tipe vegetasinya, itu semakin baik. Nah, kemudian setelah kita putuskan bagaimana kita meletakkan peta contohnya,
Kemudian berikutnya adalah mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data. Data apa saja yang perlu dikumpulkan di lapangan? Untuk melakukan identifikasi tumbuhan, untuk mengenal jenis tumbuhan, berarti kita harus mengenal jenis-jenis tersebut. Kalau kita belum pernah kenal, pasti kita tidak bisa mendata jenis tumbuhan itu. Ya, tetapi kita bisa melakukan dengan cara mengumpulkan spesimen. Jika kita belum kenal tadi, seluruh tumbuhan yang ada di dalam peta contoh kita kumpulkan, kita buat herbarium. Itu adalah spesimen, sehingga herbarium tadi bisa kita gunakan untuk kita jadikan acuan pada saat kita melakukan identifikasi. Nah, makanya diperlukan pembuatan herbarium. Yang mana kita buat herbarium? Semua jenis yang ada. Ya, bukan semua individu, tapi semua jenis yang ada. Bukan semua individu. Atau kita bisa mempekerjakan orang yang mengerti, yang mengenal tumbuhan tersebut. Kita bayar dia sebagai orang yang kita jadikan sebagai tenaga ahli. Ya, jika tidak sanggup berarti kita ini aja, kita buat spesimen herbarium, kemudian kita identifikasi sendiri dengan menggunakan buku identifikasi. Buku identifikasi itu ada yang namanya kunci identifikasi. Nah, kunci identifikasi itu nanti memunculkan karakter-karakter tumbuhan yang ada, kita mengikuti satu persatu sampai kemudian kita mengetahui jenis tersebut. Atau yang paling gampang itu tanya ke ahli. Nah, tetapi tanya ke ahli ini tentu bertemu ahli itu susah, bertemu ahli atau membawa ahli itu harus bayar, ya. Atau juga caranya adalah mengirim ke lembaga herbarium untuk diidentifikasi oleh pakar, itu juga butuh biaya. Yang tidak butuh biaya adalah mengidentifikasi sendiri dengan cara menggunakan buku identifikasi. Atau dengan menggunakan herbarium yang sudah dikoleksi dan sudah diidentifikasi, kemudian kita cocokkan, kita samakan dengan jenis yang kita miliki. Nah, kemudian hal lain yang perlu dipahami adalah metode-metode dalam peletakan peta contoh, ya. Metode dalam peletakan peta contoh. Tetapi ini tidak mungkin saya sampaikan pada hari ini karena waktu kita sudah berakhir dan ini akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya.